Hi everyone. So this week we're going to talk about setting, and if we talk about setting, then we have to talk about the bigger picture of it. So setting is actually part of space in drama. So let's talk about what is space in drama, okay? So guys, space or in Indonesia you can call it as ruang is the size and shape of distances between actor and objects, which includes properties and sets, and actor and audience. So in other words, space atau ruang di sini berarti apapun yang ada di antara para aktor, kemudian antara aktor dengan objek-objek yang ada di panggung, dan juga antara aktor dan penonton. And everything that you see in the space is actually shown in the stage. Jadi apapun itu akan dimunculkan di panggung, ya. Jadi everything that is between the actors and audience are shown in the stage. Okay, let's move to what is stage. You probably are familiar with the word stage or panggung, okay? So there are two importance of stage. The first is stage is space where action is presented. Jadi panggung adalah tempat di mana pertunjukan drama itu dipentaskan, ya. And the second stage is important to influence characterization and overall atmosphere. Jadi panggung itu juga penting untuk membangun suasana dan juga untuk mendukung karakterisasi di dalam drama. Oke, coba kita lihat di sini. I have a diagram over here. Let's start from the script below. Jadi di bawah ada script atau naskah, ya. In the script, we can see that all the information about space is shown. Jadi dalam naskah, semua informasi tentang space itu ditampilkan. Bagaimana tata panggungnya, seperti itu ya. Kemudian, however, the information can be enough or lack of detail. Jadi tergantung penulisnya. Kadang-kadang informasinya itu sangat jelas, kadang-kadang secukupnya aja, kadang-kadang tidak detail gitu ya. Okay, and it can influence how people might interpret it in the stage. Jadi informasi tentang space yang ada di dalam drama itu tergantung dari bagaimana detailnya akan sangat mempengaruhi bagaimana space itu direpresentasikan di dalam panggung gitu ya. Jadi kalau di sini saya tampilkan ada play 1, play 2, play 3. Ini artinya apa? Play 1 itu adalah pertunjukan drama oleh misalnya tim penampil A gitu ya, atau grup teater A gitu. Grup teater yang pertama mungkin akan memunculkan stage yang sama sekali berbeda dengan stage-nya grup B. Stage-nya grup A dan B mungkin akan sangat berbeda dengan stage yang dibuat oleh grup 3 gitu, atau grup C. Karena itu tadi the level of information is different. So people are free to interpret how the space is presented on their own stages. Okay? Di sini bisa dipahami ya, bahwa informasi tentang stage di dalam drama itu bisa sangat bervariasi dan bagaimana kita merepresentasikannya itu akan sangat berbeda dari satu orang ke orang yang lain. Oke, saya perlihatkan contohnya di sini. Oke, ini salah satu contoh tata panggung ya, or in other words you can call it as stage set. So stage set is actually set the scene for a play in that it already conveys a certain tone. Stage set atau tata panggung berfungsi untuk menata suasana di dalam drama supaya kita dapat merasakan situasi tertentu gitu ya, atau tone tertentu. Seperti kalian lihat di sini, the example over here as you can see,
there are 2 stories, 2 lantai yang ditampilkan. Kemudian if you can see at the colors of the wall, it is not that bright, yeah. It is dark and grayish. And then look at the furniture over here. It is not a luxurious furniture, right? Look at the bed. It is not an expensive bed, as you can see. Look at the people, how they dressed. And then look at the roofs. Can you guess what kind of stage set it is? Kalau dari dari semua informasi ini, kira-kira Anda bisa menggambarkan nggak ini tata panggung untuk menunjukkan apa? Oke. Jadi kalau kita lihat di sini kan semuanya bukan barang-barang yang mahal, bukan barang yang mewah ya. Dari warnanya juga kumal gitu ya. So it is actually a stage set to show a slum. Slum itu perkampungan kumuh ya. So it is what is presented to show poverty. Jadi ini slum untuk menunjukkan tentang kemiskinan gitu. Oke. Ini stage sets. Saya kembali lagi, stage sets adalah tata panggung. Okay, so we can find information about stage sets in the secondary text. Kalau Anda ingat, di awal saya pernah menjelaskan tentang bagian-bagian naskah ya. Naskah itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada primary text and secondary text. Primary text itu yang berisi percakapan atau dialog antara karakter, dan secondary text itu adalah catatan yang dibuat oleh penulis naskah. Ya, jadi informasi tentang stage set itu ada di secondary text. Jadi itu memang ditulis oleh penulis naskah dan tidak dibaca oleh karakter di dalam drama. Oke. Nah, jumlah informasi tentang stage sets di dalam secondary text itu bervariasi seperti saya bilang tadi, dari mulai very detailed to the fake one. Jadi informasinya bisa sangat detail sekali, bisa juga fake. Fake itu tidak begitu jelas begitu ya, atau kurang detail. Nah, ketika kita menemui informasi tentang stage set yang tidak begitu detail seperti ini, biasanya kita diperbolehkan untuk membuat independent set invention. Apa artinya independent set invention ini? Jadi independent set invention ini adalah pembuatan set dari hasil our own interpretation. Jadi ini dari interpretasi bebas kita gitu. Kita bebas mengembangkan set itu dari interpretasi bebas kita. Itu disebut dengan independent set invention. Tuh. Oke, saya akan jelaskan dulu bagaimana very detailed information about stage set. Okay, so the purpose of detailed set. Jadi kalau misalnya penulis itu menuliskan set yang sangat detail di dalam naskah, itu juga ada fungsinya. Apa itu? Jadi yang pertama, mungkin ini berlaku untuk teater zaman dulu ya. So it is important to show off the theatrical equipments, demonstrate theater's wealth and ability to provide expensive costumes. Jadi kalau kalian membaca ini sekarang kayak heran gitu kan, apa gunanya gitu kita show off our equipments and our wealth gitu. Jadi penjelasan ini sebenarnya lebih relate pada drama atau teater, grup teater zaman dulu ya. Dulu kan belum ada kayak bioskop dan banyak sekali hiburan seperti sekarang. Jadi satu-satunya hiburan orang itu hanyalah datang ke tempat-tempat teater. So ada banyak grup teater dan cara mereka untuk menarik penonton adalah dengan show off siapa yang paling keren, siapa yang paling peralatannya paling oke gitu ya. Jadi itu cara mereka untuk menarik penonton. Semakin membuat settingnya semakin detail akan membuat penampilan mereka menjadi menarik sehingga menarik lebih banyak penonton. Itu fungsinya dulu.
gitu. To make the show more appealing, I think semakin kita membuat setting itu makin detail, maka akan membuat pertunjukan itu akan menjadi semakin menarik. Saya rasa ini secara umum seperti itu. Kemudian to draw attention to the issues of a character. Jadi semakin jelas settingnya, akan semakin memudahkan kita atau sebagai penonton untuk memahami latar belakang dari karakter. Dan to create the illusion of realism. Realism kata kuncinya ya. To create the illusion of realism. Jadi untuk membuat ilusi seakan-akan itu nyata gitu. Oke. Ini contohnya grup teater zaman dulu ya. Kalau Anda lihat, kalau kelihatan sih here in a stage, you can see that the group is bringing a real horse in the stage. Jadi yang dibawa adalah kuda beneran gitu. Jadi ini memang benar-benar sedetil itu waktu itu ya. Benar-benar bawa kuda. Okay. This is the modern kind of realism. Jadi kalau detail set zaman sekarang mungkin seperti ini gitu. Mungkin kita tidak membawa kuda atau mobil di atas panggung, tapi as you can see, this is also a kind of detail set. Coba Anda lihat di sini, kusennya is a real wood, jadi benar-benar kayu. Kemudian lemarinya benar-benar bawa lemari, buffetnya, TV-nya ya. Suasana yang ingin digambarkan adalah suasana ruang keluarga mungkin di tahun-tahun 80-an gitu. Vintage ya, itu suasana yang ingin digambarkan. So realism here is meant to show that the scene presented on stage is meant to be as true to life as possible. Jadi apapun yang ditampilkan di panggung itu diharapkan dapat semirip mungkin dengan kehidupan asli. Ya, kalau Anda lihat di sini, sepertinya ini di ruang keluarga di zaman tahun 80-an. Jadi tim teater itu ingin menunjukkan suasana atau menghidupkan suasana di era tertentu dengan tata panggung yang mendetail seperti ini. Oke, itu tadi tentang realism atau tata panggung yang mendetail. Sekarang kita beralih ke kebalikannya ya, dari yang sangat detail ke yang minimal, ke yang saya bilang tadi fake atau kurang begitu jelas. Ya, restricted fake detail apa itu? Jadi kalau restricted fake detail itu memang informasi tentang setting itu sengaja dibuat tidak jelas gitu ya. So sengaja berarti ada motif tertentu di balik itu ya. There must be a reason if detail is missing in the presentation of the setting gitu. Mungkin Anda agak bingung juga gitu. Karena apa tujuannya membuat settingnya seminimal mungkin. Nah, so this is the reason. Some plays may not employ detailed setting because they do not present individualized background. Jadi kalau Anda lihat tadi di contoh sebelumnya, itu kan individualized background. Jadi backgroundnya dibuat semirip mungkin dengan situasi tertentu atau latar belakang tertentu ya. Kalau minimal set, mereka memang tidak ingin menunjukkan itu, tetapi mereka ingin menggunakan they use general scenario that could be placed anywhere and affect anyone. Jadi memang tidak ingin menggambarkan situasi tertentu, tapi isi ceritanya itu lebih general, lebih untuk semua orang gitu. Terlepas kamu ras apapun, suku apapun, hidup di zaman apapun, lebih seperti itu. Masih bingung? Kita lihat contohnya ya. Okay, so this is the example of what's so-called minimal set. Ya, ini mungkin saya sering sekali cerita tentang atau memberikan contoh tentang drama ini. Ini Waiting for Godot, salah satu teater absurd yang sangat terkenal. Di sini hanya ada batu
dan hanya ada satu pohon ya, berkebalikan dengan contoh-contoh yang saya tunjukkan tadi. Kalau yang di Slum tadi benar-benar sangat detail ya, ada tangga, ada membuat panggungnya 2 tingkat, kemudian ada berbagai furniture untuk menggambarkan slum. Kalau di sini cuma ada batu dan pohon, very minimal, dan ini ada maknanya gitu. Okay, so in the minimal set, we emphasize the focus of the play which is on human existence in general. Jadi fokusnya bukan lagi kepada apa yang kita lihat gitu di atas panggung, tetapi pada ceritanya, pada pesannya, gitu ya. Di dalam cerita ini pesannya adalah tentang human existence gitu. Kita tidak menekankan pada apa yang kita lihat, tapi pesan-pesan yang diceritakan di dalam drama itu. Nah ini ya, Waiting for Godot. Oke, itu tadi penjelasan tentang informasi mengenai setting di dalam naskah, mulai dari yang mendetil sampai yang tidak terlalu jelas atau fake. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang properti panggung. Anda pasti sudah familiar dengan kata properti panggung ya, stage props. Nah, ini ada satu kata yang mungkin Anda kurang familiar. Nah, akan saya perkenalkan. Jadi, stage props versus word scenery. Apa itu? Nah, untuk stage properties, biasanya juga dijelaskan di awal cerita atau awal naskah. And it is visually presented. Artinya apa? Artinya kita sebagai penonton, we can see real things. Jadi kita benar-benar melihat objeknya. Kita bisa melihat furniture-nya, kita bisa melihat aksesorisnya, gitu. Kita bisa melihat suasananya secara langsung. Misalnya ada perubahan dari siang ke malam, atau ada situasi-situasi tertentu yang digambarkan melalui setting di atas panggung. Nah, kebalikannya adalah word scenery. Word scenery ini tidak dijelaskan di awal naskah, tetapi dijelaskan di dalam percakapan para karakternya ya, dalam percakapan, sehingga penonton tidak bisa melihatnya secara langsung, tetapi mendengarkan dari percakapan ya. So it is orally presented. Kita tidak bisa melihat rupanya gitu, tapi kita bisa membayangkan dari percakapan karakternya. So audiences imagine the sets on the character's speech. Jadi ini based on our imagination. Jadi kayak gini contohnya ya. This is the examples of word scenery. Tapi sebelum saya masuk ke example, mungkin saya akan jelaskan asal usulnya gitu. Kenapa sekarang menjadi tidak terlalu umum gitu word scenery ini. Jadi word scenery ini adalah cara untuk menunjukkan properti di saat dulu teknologi itu tidak secanggih sekarang gitu ya. Kalau sekarang properti itu bisa dengan mudah kita wujudkan karena benda-bendanya bisa mudah kita dapatkan, dan teknologi panggung sudah sangat luar biasa gitu. Bahkan untuk kelas-kelas grup teater kampus pun sudah sangat bagus. Artinya kita bisa menggambarkan suasana melalui lighting ya, tata cahaya, melalui tata suara, melalui bantuan teknologi yang lain. Misalnya untuk menggambarkan angin besar kita bisa pakai fan, untuk menggambarkan kebakaran kita bisa pakai lighting, kita bisa pakai so many things gitu, geber and so on yang bisa kita mainkan. Bahkan sekarang kita bisa pakai hologram, dan banyak sekali kemajuannya sekarang. Tapi dulu karena keterbatasan teknologi itu, sehingga kreativitas para penulis naskah adalah untuk karena tidak bisa ditampilkan, maka diwujudkan dalam percakapan, sehingga penontonnya yang harus berimajinasi.
Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. This is the example of word scenery dari naskah The Tempest babak kedua. Oke, di halaman 2 di line 19 sampai 23. Okay, this is the examples from the conversation. Here's neither bush nor shrub to bear of any weather at all, and another storm brewing. I hear it sing in the wind, yon same black cloud, yon huge one, looks like a full bomber that would shed his liquor. If it should thunder as it did before, I know not where to hide my hat. Yon same cloud cannot choose but fall by pailfuls. Oke, dari contoh ini, saya ingin jelaskan bahwa si karakter ini sebenarnya sedang menjelaskan kalau suasana saat dia mengucapkan ini, Anda lihat tuh kata-kata yang miring ya, sebentar lagi badai besar akan datang. Jadi kita penonton diminta membayangkan bahwa akan datang badai. Ya, I hear it sing in the wind, artinya saya bisa mendengarkan dari suara angin gitu. Bayangkan badai besar akan datang, anginnya sudah suaranya berbeda ya. Yon same black cloud, awannya hitam, gelap, besar gitu. Yon huge ones. Tuh. Kemudian ada kata thunder, ya itu akan memberikan kita sensasi bahwa ini suasananya sudah mulai dingin, anginnya mulai kencang, bentar lagi badai akan datang. Nah, dulu kan kita tidak bisa membuat efek gemuruh-gemuruh angin, kemudian suara-suara petir. Kalau sekarang kalian bisa dengan mudah download di Google ya, kemudian bisa kita pasang atau kita mainkan ketika karakter ini sedang muncul di panggung gitu. Tapi dulu kan nggak bisa. So they have to say it during their speech. Okay, so that's the example of word scenery ya. Okay, now I will move to the next concept, setting and characterization. Nah, ternyata setting ini mempengaruhi characterization. Bagaimana bisa? Jadi setting ini adalah satu bagian dari indirect characterization atau karakterisasi yang tidak langsung. Apa saja yang termasuk setting di sini? Setting yang mempengaruhi karakterisasi itu termasuk environment atau lingkungannya, society, lingkungan sosial, dan juga social background. Okay? So, dengan memahami setting, para penonton akan mendapatkan pemahaman yang lebih tentang karakter di dalam drama dan bagaimana mereka on how they behave gitu ya, their behavior. Bagaimana mereka bertingkah laku gitu ya. Okay, can you give example? So for example, so some week ago your friends are talking about Aladdin the movie. So can you imagine about Aladdin? Can you imagine about the setting and the environment where he lives, the society and his social background? Yeah. So he's living in a poor society. So he grew by stealing something just to stay alive. Ya. Di situ kita memahami bahwa kehidupannya yang kurang sejahtera membuat dia terdorong untuk melakukan pencurian yang sebenarnya tidak baik, tapi dia harus melakukan itu untuk bertahan hidup. Ya. So that gives us a way to understand the characters better and also why he behaves like that. Okay. Alright, now I'm going to the next concept, symbolic space. Apa itu symbolic space? Jadi, when the set or stage props are not only used as background or to make certain atmosphere, but also give deeper meaning to the story. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ketika apapun yang ditampilkan di panggung itu tidak hanya fungsinya untuk membuat suasana tertentu gitu ya, atau background tertentu atau tentang sebuah cerita, tetapi lebih jauh dari itu,
apapun yang dimunculkan di panggung itu punya makna, ya. Makna-makna dari benda-benda yang ada di panggung itu disebut dengan symbolic space. Nah, maknanya ini makna-makna yang seperti apa? Nah, ini yang terkait dengan worldview, dengan filosofi, dengan etik, tentang moral questions. Tuh, contohnya di sini. Okay. In a Midsummer Night's Dream, the secretive and highly sexual atmosphere is underlined by the dark forest at midnight, in which fog and darkness partly support but also thwart the characters' secret plans and action. Jadi di dalam cerita Midsummer's Night Dream, suasananya itu digambarkan berkabut gitu, gelap dan berkabut. Nah, kegelapan dan kabut itu tidak hanya untuk menunjukkan suasana itu malam gitu ya, tapi itu untuk menunjukkan bahwa cerita itu mengandung rahasia tertentu gitu. Jadi ada secret plans and actions yang dirancang oleh beberapa karakter ya. Jadi untuk menggambarkan suasana yang misterius, menggambarkan rahasia, maka dimunculkan fog and darkness di situ. Jadi fog and darkness tidak serta-merta artinya hanya tentang kegelapan, tapi ada makna yang lain. Okay? Alright, so guys, this is your homework. I'm going to explain to you. After this, you will see two different stages from two different plays. Kalau Anda merasa tidak cukup di PowerPoint ini, you can download the PowerPoint and check the pictures again. So, what I want you to do first is to observe each stage. Jadi Anda perhatikan masing-masing gambar. And then please write down any subject or stage props that you can see in the pictures as well as its setting arrangement. Jadi tolong ditulis dengan detail apa saja yang Anda lihat di dalam gambar tersebut ya. Subjeknya atau benda-bendanya atau properti yang ada di gambar tersebut dan juga the setting arrangement, bagaimana penataannya ya. Dicatat, silakan dicatat. Okay, this is the first stage from the play Juno and the Peacock. As you can see here, please take notes on everything that you can see from this picture. Okay, and then the second one is also in Juno and the Peacock. Okay, the second stage is from the drama Icarus. It's quite different, right? If it is too fast, don't worry, you can always download the PowerPoint and look it again. This is also from the stage 2 Icarus. It's completely different from the first one. Yeah, Icarus. Okay, so after you take notes on the stage set, yeah, please analyze the difference between the first and second stage in terms of the purpose of the props. Jadi kira-kira Anda tahu nggak bedanya yang pertama dan kedua? Fungsinya apa? Gitu ya. Kan berbeda tuh. Kemudian its influence to the atmosphere of the play. Jadi bagaimana kedua kedua play itu settingnya dapat mempengaruhi atmosfernya. Kemudian its influence to the spectator's imagination, bagaimana settingnya dapat mempengaruhi imajinasi penonton. Dan yang terakhir, apakah ada symbolic space di kedua penampilan tersebut ya. Okay, so try to analyze it as your homework. The two settings. Write it in a piece of paper, or you can type it and upload it through Spada. So guys, I think this is the end of my explanation about space in drama. I hope you can understand with my very short
explanation, and I'm really sorry for the low voice because I'm not feeling really well right now. But if you have any concern, or if you have questions, feel free to contact me. Okay, so thank you very much, and see you again next week. Bye bye.